Nah, waktu itu peringatan 100 tahun meninggalnya Sitor Situmorang, gue bikin album 100 tahun Sitor Situmorang yang gue rapin dari karya-karya sastranya dia. Gila. Gitu. Nah, gue perform di sana, di Prancis, di Paris, untuk ngerilis album 100 tahun Sitor Situmorang. Gue salah satu jurinya Igor Saikoji. Igor. Gue diminta ke rumahnya, suruh pilih musik. Nah, gue pilih musik yang dikasih sama dia, dihadiahin sama dia karena dia ngerasa gue punya potensi. Gue pilih di komputernya dia tuh. Itu yang ada unsur-unsur tradisi Betawi. Nah, jadi single pertama gue di 2010 judulnya Lokate Jakarta. Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai kalau males lo yang berabi. Tapi mau nanya, emang lu aslinya Betawi? Asli Betawi. Betawi mana? Betawi Sunter, kalau di Sun pasti gemeter. Enak banget ya. Nah, Kopinya enak bang. Enak kopi nih, apalagi kopi dikasih. Iya. Masih buaye. ayo. Masih di buaye. Masih lumayan. Kalau orang Betawi kan abis ngopi nyeruput nih. Kasar. Kasar gitunya. Harusnya gue ada suaranya, coba lagi coba. Iya. Gue yang adik gue yang suarain ya. Ini suaranya khas banget sih. Kan biasanya gitu kan. Tapi gua pengalaman. Kalau kayak gini lu gue pantunin lu. Coba dong, mantap. Cakep. Aura kasih makan rendang. Lagi rame. Jangan, jangan orang kasih mulu. Udah ada yang punya. Udah cuma di situ sebenarnya gue mancing lo ketawa doang. Siapa Aura kasih Nih, dipantunin. kangen banget nih, ini salah satu anak muda yang masih apa ya? Lu Enggak, muda. Gen Z gue. Jurassic. Jurassic ya. Dikit lagi punah lu. Ini yang salah satu, lo milenial kan bang maksudnya ya? Milenial gue milenial. Milenial yang sangat cinta dengan budaya Betawi. Iya. Siapa sih nggak tahu wajah keren Betawi? Alhamdulillah. Gimana? Prancis? Francais. Jadi kita parle français nih. Iya dong, dong. Usahain. Iya. Gimana? Apa perbedaan budaya di sana sama di sini? Jadi nyelup. Ya beda. Ya sebenarnya ketika gue kan ke Perancisnya tinggalnya di Paris kan, sebenarnya agak sama kayak di Jakarta, karena banyak pendatang, ada sama kayak di Jakarta banyak. Banyak orang-orang itu Albania. Iya pickpocket, Pickpocket, iya benar. Apalagi kalau di mana pickpocket ya. Jadi ya sebenarnya kulturnya sama gitu, kota yang keras, kota yang cepat di Paris, cuma kan di sana fasilitas umumnya transportasi publik terjaga, jadi gue ya agak lumayan mudah gitu akses dan segala macem. Ya budaya sih beragam gitu karena gue tinggal di apartemen buat mahasiswa, istri kan S2 di sana, jadi di apartemennya ini banyak nih bang, banyak kayak ini ada apartemen punya Argentina nih, apartemen punya negara manapun. Oh gitu. Iya banyak negara-negara yang punya. Terus ketika weekend atau sebulan sekali mereka kadang ngadain culture day, jadi gue bisa belajar banyak. Ih, Gitu. Itu apartemen apa? UN. Banyak banget gitu. Banyak banget ini. Banyak. Tapi lu ini juga nggak perform juga nggak bang? Gue perform di Paris. Gue waktu itu perform di serius? Paris dan gue malah ngeluarin tapi ini beda dari genre yang biasanya. Gue ngeluarin album dalam peringatan 100 tahun Sitor Situmorang. Jadi Sitor Situmorang itu adalah sastrawan asal Indonesia yang lama tinggal di Paris dan bahkan dia dapat penghargaan dari Prancis karena menghidupkan sastra. Nah, waktu itu peringatan 100 tahun meninggalnya Sitor Situmorang, gue bikin album 100 tahun Sitor Situmorang yang gue rapin dari karya-karya sastranya dia. Gitu. Nah, gue perform di sana di Prancis, di Paris, untuk ngerilis album 100 tahun Sitor Situmorang gitu. Di sana tuh menghargai budaya nggak sih bang Ojek? Iya sangat menghargai budaya, banyak festival budaya karena dia juga setara kayak museumnya kan juga rame bener ya. Iya. Museumnya walaupun berbayar dan bayarnya mahal, apalagi kalau kita rupiahin. Ada di rupiah ini ya.
Enggak, kalau misalnya awal-awal tuh pasti kayak gitu dirupiahin. Dirupiahin. Iya. Makanya jangan dirupiahin. Tetap aja, murah juga apa bedanya? Oh, euro kan. Iya. Nah, itu tetap rame gitu. Ke Louvre ya, udah? Ke Louvre juga. Bilangnya lu apa Louvre sih? Louvre. Musée de Louvre. Musée de Louvre. Kan ada lak-lakannya tuh harus bisa gitu. Musée de Louvre gitu. Ya anak gue kan sampai bikin lagu kan? bahasa Prancis Flori. anak gue di sana Keren. bikin lagu bahasa Prancis karena anak gue sekolah juga kan di sana. Iya. Oh, sekolah umum, Pak? Enggak, Internasional? internasional karena biar dia juga nggak pusing langsung bahasa Prancis kan dia bilingual bahasa Inggris bahasa Prancis karena di sini bahasa Inggris bahasa Indonesia jadi dia di sana bahasa Inggris bahasa Prancis. Bahasa Betawinya hilang. Ya jangan Betawinya dari bapaknya. nggak jangan kan hilang di Apa? rumah aja kalau bapaknya ngomong sama anaknya Nah. mamahnya bilang dia jangan ikutin ayah. Gitu kan kalau gue kan gitu kadang. Oh, iya. Apa lo? Kenapa? Laluan lo sama anak gitu. Nggak usah ikutin ayah gitu. Apa tong? Iya, Bocah. anak gue kan baru 5 tahun dan dia sekolah di sana. Senin sampai Rabunya bahasa Prancis, Kamis Jumatnya dia bahasa Inggris belajarnya. Jadi ya oke dan ketika anak-anak ya pakai bahasa anak-anak mereka lebih cepet lah. Iya. Gue lebih oke gitu. Kan kalau anak kecil itu apalagi baru 5 tahun kan sekarang Flori itu kan masih apa namanya golden age. Jadi Iya, mereka masih menyerap itu benar. lebih gampang dibanding Bang Ojek gitu kan. Dan gue belajarnya lagi tentang budaya karena istri gue S2-nya diplomasi budaya. Dia dapat beasiswanya dari pemerintah Prancis. Keren. Masuk di itu loh. Hah? Media ya, Masuk di waktu itu media. ya. Bener, karena di Indonesia di angkatannya dia se-Indonesia tuh cuma 3 yang dapat beasiswa dari pemerintah dapat. Prancis. Gila. Gitu. Jadi gue belajar budaya juga. Dia geopolitik dan diplomasi budaya gitu. Jadi gue Oke. belajar tentang budaya banyak. Dia kemarin magangnya di UNESCO. Gila. Gitu. Iya, kalau Keren budaya banget. pasti UNESCO. Iya. Ini National Heritage sudah semua. Benar. Dan Nah, iya. yang kita lagi maju nih bang ke UNESCO itu tempe sama jaran kepang. Jalan Kepang tahu. Jaran kepang. Gue pikirin. Jaran kepang. Tuh, Yang itu kan? ada kan, Iya, snack juga ada kan. Kayak kuda lumping. Apaan itu kepang Bali loh? Bukan. Ada snack itu loh, apa bilangnya? Apaan? Yang modelnya kayak kepang gitu. Lo masih lo tau? Akar kelapa bang. Susah deh. Gua antara BNB gua apa nih? Nggak nyampe. Lu suruh rumahan lu jangan dibawa sini deh. Enggak di rumah. Tapi bener kan Ya otak memang gue. dia kepang namanya akar kelapa. Itu asli Oh, Betawi juga. nah tuh. iya, maksud gue itu. Kenapa dia disebutnya akar kelapa? Karena beneran kayak akar kelapa. Gitu. Oh, namanya akar kelapa. Lu gini-gini mulu caplok buaya lu. Kan buaya atau kebalik. Banyak banget. Mama kebalik, Mama. Enggak, soalnya tadi kan ngomongin tempe, jadi gue mikirnya itu juga salah satu enggak, makanan. ini kita lagi kalau di tahun ini kan kita lagi ngedorong dangdut. Nah, Oh, Dangdut oke. untuk jadi warisan budaya tak benda UNESCO. misalnya sonorek dulu ya, entar sonorek. Norek lagi. Gak mau gue juga berisik. Tapi itu reok udah aman ya, udah masuk ya. Aman, udah masuk. Kalau kemarin pantun, pantun itu Karena Melayu kan? Iya, kalau ke UNESCO itu memang biar cepet dijadiin warisan budaya, memang tidak bisa satu negara. Karena jadi budaya dunia. Kemarin daftarinnya bareng Malaysia kayaknya sama Brunei apa gue lupa kalau gue nggak salah ya. Jadi 3 negara Si gitu. pantun itu. Karena pantunnya satu rumpun. kan? Satu rumpun. Iya, masih bisa gitu ya. Iya. Nah, terus akhirnya kan Bang Kojek sana juga tetap masih perform dan Tetap. lain-lain. Tapi mungkin banyak yang pengen tahu sebenarnya apa sih alasan seorang Kojek Rap Betawi ini akhirnya awalnya itu lu pengen lu bener-bener anak Betawi yang cinta banget dengan kebudayaan lu, akhirnya lu tapi kenapa rap itu kan dari luar negeri gitu? Enggak, rap dari Indonesia loh. Oh iya. Rap, ayo rap. Gue bilang nggak ada. Tali mana tali. Dia beloknya. Lu pada nungguin, ini beloknya pakai sen gitu. Kayak gue kan rasanya. Patahnya. Enggak, jadi ya kenapa musik rap karena gue suka musik rap memang dari zaman kuliah. Gue Oke. ketika masuk kuliah kampus, gue ketemu komunitas hip hop dulu di kampus gue di Undip. Oh di. Universitas depan UI Salemba persis. Gue kayak di Ponorogo. Ya iya. Ah, lihat ini nggak? Gimana nih? Tiba-tiba main back sini. Ya iya, sana artis Indonesia. Ya. Astagfirullah, gue capek banget tadi. Terus
Dan akhirnya gue ketemu di komunitas itu, dulu nge-rapnya nggak bahasa Betawi, memang rap biasa. Tapi kan karena almarhum bokap gue tuh guru SD, gue dari keluarga guru nih, nyokap gue guru SD, pensiunan masih ada, alhamdulillah masih sehat. Kakak gue guru SMK, almarhum bokap gue guru SD juga. Dan gue awalnya disuruh masuk jadi guru juga. Awalnya. Masuk ini bang, itu kan ikip kan, gue suruh ikut UNJ teh. Oh ya, kalau UNJ. Iya, ketika UNJ gue dapatnya di iya, jadi guru PPKN. Nah menurut gue bagi gue yang nggak bermoral ini ya moralnya agak kurang ya. Jadi gue nggak pas, akhirnya gue masuk ke YAI dan ketemu komunitas hip hop, gue nge-rap. Tapi bokap gue pernah bilang gini, lo boleh suka musik luar tapi lo harus cinta sama budaya lo. Nah dari situ gue ngerasa gimana ya, ya udah akhirnya gue ikut lomba. Pertama kali lomba yang gue menangin justru rap battle. Freestyle. 2007 gue ikut rap battle di Kemayoran, gue menang. Ya alhamdulillah gue jadi satu yang unik. Karena menurut juri nih ada orang Betawi pantun dipakein beat. Ya kan, gue kayak ngatain orang ini, nasi kuning lauknya ikan peda, gigi lo kuning kayak gigi kuda, gue gituin kan. Rame tuh orang, wah itu rame. Ya misalkan musuhnya pakai baju putih, gue ceng-cengin kan. Dulu lagi zaman-zamannya Krispati tuh lagi rame tuh. Iya, lo pakai baju putih, tampang lo parah kayak Semi Krispati. Dulu gitu, dulu. Sekarang udah ganteng. Berarti dulu. Nah itu yang membuat unik, karena gue orang Betawi suka ceng-cengan, suka pantun, tapi alhamdulillah dikasih beat akhirnya. Gue menang. Ketika gue menang, gue salah satu jurinya Igor Saikoji. Gue diminta ke rumahnya, suruh pilih musik. Nah gue pilih musik yang dikasih sama dia, dihadiahin sama dia karena dia ngerasa gue punya potensi. Gue pilih di komputernya dia tuh, itu yang ada unsur-unsur tradisi Betawi. Nah jadi single pertama gue di 2010 judulnya Lokate Jakarta. Lokate Jakarta, hidup cuma nyante-nyante, kalau males lo yang berabe gitu. Itu makan talas dari si babe, kalau males lo yang berabe. Itu kalau males lo berabe. Maksudnya itu rap Betawi itu kan, maksudnya Betawi aja itu udah mainnya speed ya. Udah cepet banget, dan sedangkan lu ditambahin dengan rap. Berarti kan makin double speednya dong. Ya sebenarnya dengar mak kita ngomel aja di rumah udah kayak nge-rap kan? Iya bener. Gak usah malu, perempuan juga kalau ngomel ada istilahnya merepet ya kan? Kalau perempuan merepet gitu, kalau suaminya bisa beatbox kan berabe kan? Oh iya. Itu lo ngoceh. Iya, lo beatboxin. Jadi lagu. Nah gue akhirnya nge-rap tuh, mulai nge-rap Betawi, dan di 2012 gue ngeluarin album pertama gue. Judulnya Betawi Punya Rapper. Terus single pertamanya Enjoy Jakarta. Nah gue nyeritain tentang Jakarta, makanannya, tempat-tempat wisata, kayak gue nyeritain nasi uduk semur jengkol sambil duduk nasi rewind nasi. Gue diam, gue nggak, karena gue tau gak ada yang mau nyapuin gue diam aja, gue diam. Kali ini aku yang diam, aku diam. Nah udah tuh gue bikin lagu Enjoy Jakarta, album, dan alhamdulillah si Enjoy Jakarta ini masuk 2 nominasi AMI Award. Walaupun belum menang, tapi gue ngerasa bangga bahwa Betawi juga bisa masuk AMI Award dari ribuan karya gitu kan. Nominasi itu udah bangga. Iya, dan di nominasi kan cuma 5. Gue Enjoy Jakarta 1 nominasi rap dan hip hop, 1 lagi lagu berbahasa daerah. Nah dari situ gue makin semangat buat nunjukin budaya Betawi, dan sampai detik ini di 2021 gue bikin album judulnya R&B. R&B itu rapnya Betawi. Nah, karena itu udah zaman digital, udah ada platform digital dengerin musik. Gue kenapa R&B, rapnya Betawi, biar kalau orang searching di sosial media R&B di platform digital gitu. Iya. Tetap R&B keluar album gue gitu. Itu buat jualannya juga. Nah jadi sampai sekarang Kojek Rap Betawi ada, dan gue masih terus berkarya sampai sekarang, dan bahkan udah ke beberapa negara. Ya tapi mau nanya, emang lu aslinya Betawi? Asli Betawi. Betawi mana? Betawi Suntar, kalau di Sun pasti gemeter. Di Sun vibrate. Dekat HP. Agak pasti kecil. Kok getar? Kan di Sun gemeter ya, Sunter. Gue Betawi Suntar, Kemayoran bokap gue. Kemayoran. Nah emang akhirnya gue mau Kemayoran berarti ya?
Enggak, kalau Sunter dan Kemayoran tuh Betawi Tengah. Betawi Tengah, yang ya. lima-limanya pakai E. Iya. Kalau di T-nya, iya. Kalau di T-nya Jadi lempet cepet-lempet. Enggak usah kayak gitu aja deh. Nggak gitu aja deh konsepnya. Kenapa jadi esmu? Iya, dan akhirnya sampai sekarang nih Bang, gue nunjukin bahwa dengan budaya kita juga bisa terus berkarya, dan gue dengan keunikan budaya gue justrunya gue udah pernah perform bareng Glenn Fredly, kolaborasi di albumnya Super Glad bareng Melanie Subono, terus gue juga pernah sama almarhum Julia Perez bikin soundtrack film waktu itu. Soundtrack film judulnya Pocong Minta Kawin, gue juga bingung Pocong Minta Kawin tangannya diikat kan, gak bisa salaman, gak sih. Bener. Ya kan minta kawin bukan minta nikah. Oh iya bener. Iya. Kan semuanya dibungkus. Oh iya bener. Gimana mau kawin? Kayak unget. Iya, pucuk. Ayo udah. Gaya apa? Gaya pucuk. Jadi gue berkarya tuh banyak dan diajak kolaborasi justrunya karena keunikan gue sebagai Kojek Rap Betawi yang berbudaya, dan gue tampil kalau di panggung dengan DJ set plus gembang kromong, ada gendang, ada tehian, ada kenong, ada gong gitu, bahkan ada trompet dan tanjidor, tanda-tanda bijinya kendor. Ya gara-gara tadi kawinnya sama pocong ya kan? Gue tanjidor gue ingat deh, itu atun nyangkut. Nyangkut di dalam. Itulah keunikannya sih Kojek Rap Betawi ini. Gitu. Lu siapa yang ngomong-ngomongnya kan lo? Ya itulah penggambaran keluarga Betawi ya di film Sidul itu sebenarnya. Iya. Tapi kan memang yang melekat ya itu banget ya Bang ya. Kalau kita boleh tahu, maksudnya sampai di dulu tuh kan masa kecilku deh ya, diwarnai oleh Sidul gitu loh. Jadi tahulah tentang Bang Dul, tentang Betawi itu seperti apa dan lain-lain. Tapi ini kita agak keluar konteks dikit ya Bang Ojek ya. Ini kan ada satu kasus lah gitu yang dia ini tuh mengatai satu suku tertentu lah ya, satu suku tertentu. Mungkin bukan sukunya aja, tapi ramainya karena dia juga ngatain si supporternya gitu. Bang Kojek ini kan juga terkenal supporter Persija, ya kan? Pokoknya Persija Jackman gitu ya, Jackmania banget. Nah, kalau Bang Kojek melihat masalah tersebut, sebagai juga, ya gue bisa bilang lo juga budayawan dong gitu. Karena kalau misalkan budaya, lo gimana Bang lihat orang-orang, sebenarnya bukan cuma dia, gue yakin di luar sana lebih banyak. Itu gimana? Ya sebenarnya kan orang menghina budaya lain kan banyak di sekitar kita ya. Sebenarnya gue nggak usah contohin ke yang lain deh. Betawi dianggap nggak makan bangku sekolahan, cuma nyusahin orang tua, kayak penggambaran Mandra tiba-tiba gelar tiker di Stadion GBK gitu kan. Itu kan sebenarnya penggambaran yang mau nggak mau dan suka tidak suka kita pahami itu. Betawi nggak mau sekolah, ngabisin harta orang tua doang, biar tekor asal kesohor gitu, jual tanah. Iya, gara-gara anaknya mau sunat, mau kawin, jual tanah, antar tanahnya habis, anaknya susah gitu segala macam. Benar itu. Nah sebenarnya kan penggambaran itu ya ada pada kita sendiri. Ketika kita yakin akan itu, ya gue menepis orang beranggapan negatif terhadap Betawi dengan gue sekolah tinggi, kan istri gue juga Betawi, sampai S2 di luar negeri, terus juga gue juga membawa Betawi juga dengan seni gitu ke luar negeri dan segala macam, ya kita balas dengan itu. Nah kalau ada kasus yang kayak kemarin itu menghina budaya gitu, suku dan budaya. Sekarang kan ramenya karena itu ada di sosial media. Kadang-kadang orang punya niat tertentu, satu viral, pengen dapat duit cepet. Kan sekarang YouTuber, streamer itu kan udah jadi cita-cita kan. Mungkin kalau cita-cita kita dulu jadi apa? Jadi guru, jadi dokter, jadi apa gitu kan. Kalau sekarang udah jadi cita-cita, dan penggambaran yang diliatin adalah baru jadi streamer setahun, udah gede, mobil mewah. Padahal kan semua itu bisa disetting. Nah, hal-hal itu kan memang nggak semua orang tahu gitu. Tapi ya hal yang kayak gini menurut gue ya agak kurang oke. Tapi ya satu lagi, gue tidak pernah ngasih panggung sama orang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak usah diramein. Walaupun kalau diramein akhirnya dia punya efek jerah, akhirnya ditangkap kan. Jadi viral, ya bagusnya kayak gitu. Nah, kalau bagi kita generasi muda atau siapapun, ya kalau dia kayak gitu, ya jangan dikasih panggung. Dia bisa berlaku seperti itu karena ada panggungnya. Duitnya banyak,
dapat dari streamer, dia lebih heboh gitu ketika ngatain satu suku, dan mungkin yang nyawer akhirnya seneng juga dari supporter lawan misalnya. Iya, benar. Supporter itu gitu. Dan akhirnya suka juga. Nah, itu akhirnya ketika dia dapat panggung ya untungnya viral dan akhirnya dia ditangkap gitu. Kalau bagi gue yang kayak gitu emang hukum di kita harus seperti itu. Kan dia sebenarnya udah jadi public figure yang akhirnya bikin gonjang-ganjing banyak pihak gitu, Bang. Mengubar kebencian banyak pihak, walaupun kadang-kadang undang-undang ITE juga kita masuk gitu. Kadang kita juga sampai mana pasalnya seperti apa. Masih belum terlalu kuat lah ya. Belum terlalu kuat, tapi untuk yang kasus ini bagus, dia mungkin mudah-mudahan ada efek jerah, tapi kan bangsa kita adalah bangsa pemaaf. Tapi dia keluar dari penjara, dia streamer lagi, rame lagi. Makanya terkenal, gitu dia mikirnya seperti itu. Atau mungkin karena dia menyenggol satu ini ya, kan dia menyenggol Bobotoh ya. Iya. Nah sementara kan kalau yang kita tahu nih, Bobotoh tuh suka berantem juga nih kalau lawan supporter lain, Persija khususnya gitu ya. Itu gimana sih, Bang? Iya, sebenarnya kalau menurut gue nih, kalau supporter yang ribut gitu ya, kan ribut kita cuma sebenarnya di pertandingan aja, tapi siapa yang menang siapa yang kalah ya udah selesai. Kalau balik lagi sebenarnya bagi supporter Persija atau Persib gitu yang ribut itu udah durhaka sama sejarah. Nah, bagi yang nonton nih yang belum tahu mungkin harusnya kalian belajar dan tahu bahwa itu salah satu klub yang pertama kali mencetuskan PSSI itu salah satunya Persija dan Persib. Dari beberapa ya, 7 atau 6 gitu. Dulu Persija namanya masih VIJ, Football Indonesia Jakarta. Terus Persib juga belum Persib, namanya FIB atau apa lupa. Itu justrunya dua tim ini jadi pelopor adanya PSSI. Nah kalau kita ini sekarang ribut lah, ngapain dulu begini? Pelopor, gitu. Iya. Dan Muhammad Husni Tamrin dulu juga bapaknya Persija nih, ibarat kata yang melindungi Persija itu ya sering main sama teman-teman Bandung main bola dan segala macam. Nah, itu harus tahu juga kita. Makanya kita jangan lupa sejarah, belajar sejarah biar kita tahu itu. Kan kita dulu terpisah-pisah memang lagi zaman Jom Java, Yom Ambon. Nah, sekarang udah disatukan. Ya jangan sampai kita terpisah-pisah lagi. Iya, apalagi cuma karena pertandingan gitu ya. Kan buat apa sih? Apalagi gitu. Cuma gara-gara streamer yang modelan kayak gitu. Benar. Itu jangan. Nah, kalau maksudnya kayak gini, Abang kan dulu mulai kita balik lagi ke konteks lagi ya. Kita waktu Abang dulu kan mulainya rap itu benar-benar maksudnya 2007 tadi ya. 2007 itu kan berarti belum ada sosial media yang kayak sekarang ya. Belum. Ya kalau nggak salah Facebook itu baru ada 2007 tuh, baru masuk. Setelah Friendster baru masuk. Terus masuk ke itu. Nah, sekarang kalau ngelihat dengan fenomena-fenomena yang kayak ada TikTok, ada Instagram juga pakai Reels gitu, ada YouTube Shorts segala macam. Itu mendukung nggak sih untuk karir Abang sendiri untuk dalam rap Betawi ini gitu? Iya, sebenarnya itu sangat yang pasti media promosi lah ya. Media promosi yang sangat penting dan mendukung banget. Kalau dulu kan susah payahnya tuh kalau kita mau sukses, kita mau rame, kita harus sampai masuk dahsyat. Tampil di inbox kan gitu kan. Ada di majalah Hai gitu. Nah, alhamdulillah gue udah pernah itu semua gitu. Dan sekarang ketika kayak gini justrunya generasi yang gue harusnya memanfaatkan, tidak bermusuhan dengan media sosial. Gitu, harus bisa memanfaatkan itu karena ya itu sekarang yang bikin viral dengan positif berarti ya. Iya, dengan positif yang bikin viral, walaupun kadang-kadang ada yang menggunakan itu dengan negatif. Dan bagaimana kita memfilter itu, kan sosial media itu Bang ibarat restoran. Kita disuguhin menu, terserah lu pilih yang mana kan. Nah, menu itu nggak bisa kita filter kalau kita nggak milih sendiri. Nah gitu, makanya sekarang tinggal kita nih mau milih ada yang di mana gitu, kita mau milih seperti apa. Nah kalau gue selalu ditanya orang kayak gini, biarin lo milih viral dengan konten-konten negatif, walaupun itu pasti yang lebih cepat naiknya, tapi gue tetap kasih menu yang positif gitu. Gue tetap kasih menu positif, gue tetap ngajarin budaya, gue tetap ngajak lo untuk cinta sama budaya Indonesia gitu. Nah jadi tinggal lo deh yang pilih, walaupun ya kita naiknya tuh juga agak-agak susah dibandingin sama yang viral karena negatif, banyak hal negatif gitu. Walaupun sekarang kan teman-teman dari Maluku juga rapper juga lagi rame karena kan di TikTok kan lagu-lagunya banyak
Dari sana ya Bang ya. Yang menang AMI Award juga tuh Eko Show dari Gorontalo. Ya dia dari Gorontalo dengan lagunya yang lagi viral juga sama si Juan Reza itu ya udah itu berarti dia mempergunakan itu dengan baik, walaupun orang nggak banyak yang tahu juga Eko Show juga udah berjuang dari zaman gue dulu berjuang juga gitu, jadi ya udah panjang juga gitu. Jadi historinya panjang lah. Historinya panjang untuk hal itu, makanya timbul sekarang generasi hip hop dengan bangga. Yang baru rame nih di sosial media, misalkan yang lagu Sunda tapi dicampur bahasa Inggris, ya yang tenenenet, yang gitu-gitu, itu ya udah dia bagus aja gitu, karena teman-teman juga yang gue lihat sampai sekarang masih berhip-hop ria gitu ya. Dulu kalau gue barengnya nih sama Jogja Hip Hop Foundation, dulu di Jawa Barat ada Sundanis, dulu Grand Fredly almarhum sempat memproduksi Maluku Hip Hop Community. Nah itu kita udah berjuang dengan sendirinya, dan bahkan sekarang Sundanis ini gue lihat sosial media kita sering masih ngobrol, ya dia sering ke Jepang, collab sama artis Jepang, jadi ya kita udah punya pasarnya sendiri. Sebenarnya ya budaya itu adalah yang seksi, salah satu yang seksi untuk dijual. Bangsa kita punya banyak budaya untuk dijual gitu. Sayangnya memang alhamdulillah Kementerian Kebudayaan baru ada sekarang gitu. Atau mungkin baru tersadari gitu ya. Makanya ada. Ya udah sadar, cuma kan balik lagi apa yang bisa menjual dan di kita tergantung pemimpin kan. Pemimpinnya fokus kemana. Alhamdulillah sekarang ada Kementerian Kebudayaan, mudah-mudahan lebih mendorong lagi teman-teman seniman untuk berkreasi, karena kemarin Kementerian Kebudayaan juga mensupport adanya AMI Award, juga disupport sama Kementerian Kebudayaan. Terima kasih juga Pak Fadlizon juga ya udah support dengan itu, karena Pak Fadlizon kan juga dianya juga fokus juga kan, dia ngumpulin keris, kayak dia kolektor yang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita terangkat juga. Ya tapi karena gitu ya sekarang tuh kalau orang tuh ngelihatnya kalau kita cinta sama budaya atau kita tuh ingin budaya kita, nggak usah budaya deh, bahasa aja gitu kan. Kayak sekarang sekolah tuh lebih mengutamakan bahasa misalkan Inggris gitu kan. Nah iya kan ya. Jadi generasi-generasi yang berikutnya ini loh Bang, yang kalau Ulan pribadi deh ya gitu, agak sedikit sebenarnya mereka bangga nggak sih sama bahasa Indonesia deh. Makanya kayak bahasa aja begitu, gimana budaya nih, takutnya budaya kita yang sebanyak itu, yang seindah-indah semua itu hilang gitu kan. Iya. Untuk nggak hilang ya memang harus kita yang mencintai, dan kita mulai dari rumah, yang manggil orang dengan sebutan bahasa kita gitu, kayak abang, empo, gimana ya, saya tetap bangga kan itu. Walaupun harusnya yang tadinya nih teman-teman khususnya Betawi ya, gue kan nggak bisa bilang yang lain ya, biar yang Betawi juga sadar, ketika lo tetap bikin konten-konten misalnya kayak di sosial media lagi rame, di Betawi nggak ada jatuh gitu, adanya nibla misalnya gitu. Nah, ya tapi lo tetap harus bisa juga belajar bahasa lain gitu, lo harus tetap bisa belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau Jakarta kan sekarang digadang-gadang sebagai kota global yang berbudaya, menjelang 500 tahun Jakarta 2027. Nah itu gubernur sama wakil gubernur juga udah mencanangkan itu. Ya kitanya nih seniman yang kadang-kadang gue gitu Bang, ngajakin seniman atau bilang ke dinas-dinas terkait, jangan cuma lo ngatur nih ondel-ondel nggak boleh ngamen karena ondel-ondel sebenarnya gini. Tapi sempat ini ya, sempat viral. Iya, tapi lo tidak mendukung juga SDM-nya untuk berkembang. Simpelnya ondel-ondel kan sebenarnya agent of culture nih, agen budaya. Kalau dia muter di Kemang yang banyak bulenya, saat muter tiba-tiba bule nanya dengan bahasa Inggrisnya, terus dia tidak bisa jawab, bingung kan, nggak jadi apa-apa. Nah makanya gue bilang ya udah, selain dia diajarin budayanya, diajarin juga pelatihan, misalkan pelatihan bahasa. Ya ada pelatihannya. Jadi akhirnya itu bisa viral, bisa dia jelasin bahwa ondel-ondel ini seperti ini, dan akhirnya bisa viral dan mendunia gitu. Mungkin ada wadahnya gitu ya. Karena percaya nggak percaya memang kalau di luar negeri itu orang aja dari dulu aja tuh dari 2009 itu udah pada belajar gamelan, bule-bule di sana gitu loh. Sementara kita di sini tuh gamelan tuh kayak kalau ada orang pakai gamelan itu kayak gitu aja gitu. Iya. Misalnya orang belajar gampang keromong itu orang Lampung lah. Iya, Lampung lah gitu. Tapi di luar negeri itu dilihat sebagai satu culture yang keren banget nih gitu. Pengen belajar nih gitu kan. Iya, emang benar ya, harus balik lagi ke kitanya. Makanya sebenarnya akhirnya gue mengakulturasikan, campurin si Betawi dan hip hop, yang nyatuin musik barat, hip hop, dan musik Tanjung Barat, gampang keromong. Asik. Barat dan Tanjung Barat, cakep. Ada Tanjung Barat. Ya jadi
itu biar anak-anak muda juga nggak malu nih sama budaya. Bisa keren juga kok, bisa juga lo pakai sneaker, pakai celana jeans tapi atasnya tetap pakai basecamp Betawi bisa. Walaupun gue di awal kemunculan Gojek Rap Betawi sama orang-orang tua Betawi juga dapat inian dari dalam sendiri gue. Oh, pernah? Dapat protes dari dalam. Betawi tuh kayak gini. Baju sadariah tuh nggak gini. Nggak ada tuh pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci tapi lo bawanya sneaker, bawanya sepatu kayak gitu, terus jeans. Harusnya pakai celana. Ya gue bodo amat. Gue tetap maju, tetap jalan. Sampai sekarang gue ngebuktiin ya lo bisa ngebanggain juga. Ini Betawi ada si Kojek nih yang tetap bawain budaya sampai bahkan ke luar negeri gitu. Berarti evolusi. Iya. Dari budaya Betawi masuk kemana-mana berarti. Iya, banyak tuh yang kayak gitu masih kolot lah. Gitu. Oh berarti ternyata Abang Kojek ini juga nggak dengan mudahnya ya Bang? Karena mungkin gini, ternyata bukan dari luar, justru dari dalam juga dapat. Iya. Itu apa? Dan malah bertanya, ya kayak gitu orang nanya. Lo nggak ke Betawi, lo Betawi mana lo? Betawi asli bukan lo? Emang orang Betawi ada yang asli? Tapi kan campuran semua. Campuran juga. Semua. Iya, datang dari kita jadi wilayah yang didatengin orang waktu dari Sunda Kelapa, banyak berdatangan segala macam orang, ya kita bercampur, makanya ada Betawi pinggir yang campur ngomong Betawi sama Sunda ya karena dia realnya ya orang ada campuran Sundanya gitu, jadi nggak ada. Tapi ya orang Betawi yang asli adalah orang yang bangga sama budayanya dan terus membawa budaya itu ke depan. Mantap, keren. Tukang sawi namanya Bang Maman, jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Nge-rap dulu dong Bang, dikit Bang. Atau ada Lo lagu. juga bisa nge-rap kan? Ngerepotin. Ya makanya gue minta lo kesini. Oke, gue ngerepotin dulu. Dikit dong Bang, atau ada mau lagu lagi nggak sih Bang? Nggak, gue lagi memang pengen nulis lagi, tapi lagu yang selalu gue ingetin sama orang-orang ya cinta sama Jakarta dengan enjoy Jakarta. Nyok empok abang semua kita datang ke Jakarta mau ape aja ada jajanan murah tempat sih jalan-jalan nyok ke Monas Taman Mini lanjut keong mas juga ada tempat sejarah lorong buaya kota tuwe kalau panas di Ancol Keragunan lewat jalan tol lihat-lihat orang hutan balik kerja ke Mayoran. Nah ini gue kasih tahu mau beli baju di Pasar Baru. No, semua ke Jakarta kita lihat ibu kota bareng sampai keluarga enjoy Jakarta. Kalau orang tuh utangnya juga gue nggak apa-apa, takutnya gue punah nanti. Udah boleh punah. Ya mudah-mudahan budaya nggak akan punah seperti hewan-hewan yang akan punah nantinya nih. Jangan sampai gitu lah. Indonesia tuh kita tuh banyak banget budayanya. Kita punya banyak sekali orang-orangnya banyak, udah gitu satwa kita banyak, tapi akhirnya itu lama-lama semua hilang gitu loh Bang. Iya kan? Ya, kalau nggak mau hilang ya kita yang jaga dan lestarikan dan jangan takut dengan inovasi. Karena menurut gue budaya bukan cuma lestari tapi harus berinovasi biar tetap digemari. Wih. Tambah satu, regenerasi. Iya. Jangan lupa minum kopi. Ya.